تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ciri pokok agama ini yang merupakan salah satu maksud pensyariatan adalah menjaga kebersamaan. Karena itu dalam bingkai kebersamaan mewarnai berbagai syariat-syariat besar di dalam agama kita ini. Termasuk di dalam amalia ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dari awal masuk bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk berpuasa berdasarkan puasa yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan di dalam hadits mutawatir, Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian umat Islam karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan di berbagai riwayat, para sahabat itu tara al-hilal. Mereka berusaha untuk melihat hilal. Maka Ibnu Umar berkata, saya melihat hilal itu, kemudian saya beritakan kepada Nabi SAW sebagai kepala negara. Maka fasama wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka beliau pun puasa dan memerintah manusia untuk berpuasa. Karena itulah dimasuknya bulan, dari hal yang dituliskan di buku-buku tentang tata negara dan politik syar'i, masuk dan keluarnya bulan itu adalah wewenang pemerintah. Karena di pintu itu dijaga kebersamaan. Ya, kalau misalnya belakangan ada yang membahas apakah boleh memakai hisab atau tidak di dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan, itu pembahasan walaupun baru lahir belakangan, dan di ulama terdahulu mayoritasnya tidak mengenalnya, dan telah dinukil kesepakatan-kesepakatan dari masa ke masa tentang masuknya bulan Ramadan dengan ruqyat hilal, bukan dengan hisab. Tapi anggaplah ada pembahasan seputar hisab. Maka pembahasan itu harusnya tidak keluar dari bingkai kebersamaan. Jangan membuat sesuatu yang menyebabkan keluar dari kebersamaan. Demikian pula umat Islam ini ketika berpuasa di waktu sahur, begitu terbit fajar subuh, semuanya menahan. Dimanapun dia berada di belahan muka bumi ini, apabila telah masuk waktu fajar subuh, adzan yang kedua untuk sholat subuh, maka semuanya menahan untuk berpuasa. Dan dimanapun kita berada di atas belahan bumi ini, tatkala telah masuk atau telah terbenam matahari, maka semuanya berbuka. Dan itu adalah kebersamaan. Pada saat berpuasa semuanya berpuasa, tidak ada yang makan, tidak ada yang minum, tidak mendekati hal-hal yang diharamkan. Disyariatkan untuk berbuka bersama
pada makan sahur maupun buka puasa. Nah, ada anjuran di dalam hal tersebut. Khusus di bulan Ramadan disyariatkan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Yang ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di selain Ramadan untuk menunjukkan kebersamaan. Dan di akhir Ramadan disyariatkan zakat fitri agar terasa kebersamaan itu. Semuanya ketika datang Idul Fitri, maka semuanya memiliki dari sesuatu yang dia makan. Dia bisa bergembira di hari itu untuk menampakkan kebersamaan. Sebagaimana hadirnya hari Id itu juga dibangun di atas kebersamaan. Karena berdasarkan ruqyat hilal yang diputuskan oleh pemerintah. Dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dan ini makna-makna dalam bingkai kebersamaan terurai di pembahasan puasa. Ada di pembahasan salat. Ada di pembahasan zakat. Ada di pembahasan haji. Yang tampak sekali di musim haji itu syiar-syiar yang agung menunjukkan kebersamaan. Maka itu adalah ciri umat ini. Ciri mereka di dalam kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Sebelum Islam itu datang, kalian dulu saling bermusuhan. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Maka berubahlah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini ruh dari kebersamaan dijaga. Diperintahkan di dalam agama. Itu adalah syariat seluruh nabi dan rasul. An aqimud dina wa la tatafarraqu. Supaya kalian menegakkan agama dan jangan kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang bertobat bersamanya agar supaya mengambil dari kebersamaan ini, menjaga dari makna kebersamaan. Dan itu terurai di dalam banyak syariat kita. Karena itu di dalam puasa ini, itu harusnya menjadikan hati-hati itu lebih dekat kepada yang lainnya. Dan itu tabiat manusia. Asalnya manusia itu dia senang bersama yang lain. Senang di dalam kebersamaan. Maka kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dalam kebersamaan itu banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Kadang sesuatu yang sedikit terasa banyak, suatu yang berat menjadi ringan untuk dipikul dengan kebersamaan. Sesuatu yang sempit terasa lapang. Itu buah dari kebersamaan. Karena itu jangan kita mendidik diri kita untuk gemar berbeda dengan kebanyakan orang. Untuk gemar menyelisihi pemerintah, berbeda dengan pemerintah. Khususnya pada hal-hal yang memang itu adalah wewenang mereka di dalam hal tersebut. Dan memang adanya kepemimpinan di dalam agama, kewajiban dan pensyariatannya. Bahkan sebelum Nabi SAW dikuburkan, para sahabat mengangkat pemimpin dulu sebagai ganti Nabi SAW.
kewajiban ini mesti ditegakkan. Ini karena menjamin kebaikan dunia dan akhirat dari umat Islam. Karena itu dijaga dari kebersamaan. Dan pada kebersamaan itu kalau ada hal-hal yang keliru, ada hal-hal yang salah, maka kita saling nasihat menasihati sebagai orang yang bersaudara. Kemudian diambil dari sebab-sebab persaudaraan, hal-hal yang dengannya saling mengikat, melembutkan hati. Kemudian hendaknya seorang hamba itu selalu melihat dari hikmah di belakang syariat-syariat agung di dalam agama ini, maka tak akan terurai banyak hal dari keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Karena itulah al-jamaah, kebersamaan di dalam sebuah kebersamaan, itu adalah perintah pokok di dalam agama yang menjamin kebaikan untuk semuanya. Dan di dalamnya keberkahan, sumber kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua di atas jalan dan menjadikan bingkai kebersamaan ini sebagai suatu wasiat yang selalu mengiringi kita di atas jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada negeri akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.